Di tengah hiruk-pikuk akhir tahun, wacana itu kembali mengetuk kesadaran publik. Bagaimana harusnya rakyat memilih pimpinannya? Bukan lewat bilik suara, melainkan melalui ruang sidang DPRD. Bukan lewat coblosan massal, melainkan lewat keputusan wakil rakyat. Usulan mengembalikan pilkada ke mekanisme pemilihan oleh DPRD kembali mencuat di panggung nasional. Alasannya terdengar rasional, efisiensi, biaya, stabilitas. Namun di balik bahasa teknokratis itu, publik menganggap kegelisahan yang lebih mendasar. Apakah demokrasi sedang diringkas atas nama kepraktisan? Diskursus ini tidak lahir dari ruang publik, melainkan dari elit politik dan juga negara. Sejumlah tokoh nasional dan partai besar menyuarakan kembali gagasan bahwa pilkada langsung yang berjalan sejak 2005 terlalu mahal, melelahkan, dan penuh ekses. Argumen mereka konsisten. Biaya pilkada membebani negara dan kandidat. Politik uang sulit dikendalikan, dan konflik horizontal kerap muncul di daerah. Dalam kerangka itu, DPRD diposisikan sebagai penyaring rasional, wakil rakyat yang dianggap cukup mewakili kehendak publik. Secara konstitusional, mereka berargumen, aturan hanya mensyaratkan kepala daerah dipilih secara demokratis, bukan harus langsung. Di atas kertas, argumen ini syah. Di ruang politik, ia masuk akal. Namun demokrasi tidak hanya hidup di teks undang-undang. Disinilah ceritanya berubah. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga sebagian besar diskursus publik menunjukkan kegelisahan yang serupa. Ketakutan akan penyempitan ruang partisipasi rakyat. Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekedar mekanisme, tapi simbol reformasi, penanda bahwa suara warga punya bobot nyata dalam menentukan arah daerahnya. Pemilihan lewat DPRD dinilai rawan transaksi politik tertutup, menguatkan oligarki partai dan elit lokal, menghilangkan relasi langsung antara pemimpin dan pemilih. Sebagian akademisi menyebut wacana ini sebagai kemunduran demokrasi elektoral. Bukan karena ilegal, melainkan karena mengubah makna demokrasi itu sendiri dari partisipasi luas menjadi representasi terbatas. Media sosial pun memantulkan keresahan yang sama. Meski tidak homogen, nada dominan menunjukkan skeptisisme. Rakyat merasa keputusan besar tentang hak pilih mereka sedang dibahas tanpa keterlibatan mereka. Di titik inilah narasi berbelok. Alasan efisiensi yang menjadi senjata utama pendukung justru memunculkan pertanyaan mendasar. Sejak kapan demokrasi diukur dari murah atau mahal? Sejarah menunjukkan biaya tinggi pilkada lebih sering lahir dari lemahnya pendanaan partai. Kultur politik transaksional, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan bukan dari sistem pemilihan langsung itu sendiri. Mengganti mekanisme tanpa membenahi akar masalah ibarat mengganti termometer untuk menyembuhkan demam. Masalahnya akan tetap ada, hanya caranya yang berubah. Ironisnya, masalah ini muncul di tengah situasi nasional yang kompleks. Bencana, tekanan ekonomi, dan ketimpangan pelayanan publik. Bagi sebagian publik, perdebatan pilkada terasa sebagai drama elit, bahkan jauh dari kebutuhan warga sehari-hari. Jika demokrasi adalah panggung, pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utamanya. Setiap suara adalah dialog, setiap pilihan adalah peran. Pilkada lewat DPRD mengubah panggung itu sendiri menjadi ruang terbatas, di mana rakyat duduk di kursi penonton,
dan wakilnya memainkan seluruh adegan. Tidak salah secara hukum, namun maknanya berbeda secara politik. Inilah konflik klasik antara demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif. Sebuah debat tua yang kembali relevan di Indonesia hari ini. Masalah utama dari wacana ini bukan sekedar metode pemilihan, melainkan krisis kepercayaan. Kepercayaan rakyat pada partai, kepercayaan pada DPRD, kepercayaan bahwa suara mereka tidak akan diperdagangkan. Selama krisis ini belum dijawab, setiap upaya menyederhanakan demokrasi akan selalu dicurigai sebagai upaya mempersempitnya. Wacana pilkada lewat DPRD hari ini belum menjadi hukum. Ia masih bisa diperdebatkan, masih bisa diuji, baik secara politik maupun konstitusional. Namun perdebatan ini telah membuka satu hal yang lebih besar. Demokrasi Indonesia sedang diuji, bukan oleh ancaman luar, tetapi oleh tafsir internal tentang apa arti kedaulatan rakyat. Apakah demokrasi adalah soal efisiensi atau soal keterlibatan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak seharusnya ditentukan di ruang tertutup. Ia harusnya kembali ke tempat asalnya, yaitu pada rakyat itu sendiri.